Baik, masih di stability testing of new drug substances and product Q1AR2. Kita masuk ke guideline-nya. Guideline-nya itu ada di ini guideline-nya. Untuk drug substances, ya, drug substance. General ini information of the stability of drug substance is an integral part of the systematic approach to stability evaluation. Ini di sini ada uraian tentang stress testing untuk drug substance. Jadi stress testing ini membantu mengidentifikasi the likely degradation product, mengidentifikasi produk degradasi. Jadi kalau terurai itu nanti menjadi apa, itu perlu diketahui. Dan manfaatnya nanti bisa antara lain adalah apakah produknya toksik atau tidak. Yang pada gilirannya itu akan membantu menentukan degradation pathway-nya, mekanisme degradasinya. Juga bisa untuk menentukan intrinsic stability dari molekul. Dan kemudian untuk memvalidasi stability indicating power dari analytical procedure. Jadi metode analisisnya bisa membantu untuk memvalidasi metode analisisnya, seberapa besar indicating power-nya. Jadi apakah metode analisisnya bisa membedakan antara senyawa induk dengan produk degradasinya. Ya, stability indicating. Jadi stability indicating metode analisis yang bisa menilai stabilitas. Stabilitas itu artinya bisa membedakan antara produk yang senyawa induk dengan produk degradasinya. Kalau tidak bisa membedakan, maka yang terukur nanti sama dengan senyawa aslinya, maka padahal produk itu sudah terdegradasi, tapi ditetapkan kadarnya masih tinggi terus karena tidak bisa membedakan antara senyawa aslinya dengan produk degradasinya. The nature of the stress testing will depend on tergantung ya stress testingnya tergantung pada individual drug substance, juga tergantung pada tipe drug product yang akan dibuat. Stress testing umumnya dilakukan pada satu batch dari drug substance, satu batch API atau zat aktif. Jadi ini berlaku untuk produsen zat aktif, produksi zat aktif. It should be include the effect of temperature. Jadi meliputi selain yang ini tadi yang tergantung pada individual drug substance, tapi setidaknya dia meliputi efek suhu, pengaruh suhu itu harus dilakukan, yaitu pengukuran degradasi pada 10 degree Celsius increment. Jadi suhunya dinaikkan 10 derajat, 50, naikkan lagi 60 dan seterusnya. Above that for accelerated testing. Jadi 10 derajat di atas accelerated testing. Uji dipercepat. Tadi sudah disinggung di glosarium. Accelerated testing itu apa? Nanti dibaca lagi. Kemudian juga humidity. Ini juga perlu dilakukan selain tadi yang depend on individual drug substance. Tapi setidaknya suhu dan humidity itu dilakukan. Jadi pada suhu yang humidity yang lebih tinggi, 75% atau lebih. Kemudian pengaruh oksidasi juga perlu di-assess, perlu dinilai apakah produk ini rentan terhadap oksidasi. Kemudian kalau oksidasi hasilnya seperti apa. Jadi dilakukan pengkondisian supaya produk ini dipapar dengan oksidator atau dengan cahaya untuk fotolisis. Ini nanti ada yang di Q1B. The testing should also evaluate the susceptibility of the substance to hydrolysis. Berikutnya ada hidrolisis juga diberlakukan pada zat aktif ini. Ya. Dilakukan hidrolisis, nanti dilihat hasilnya apa.
produk degradasinya apa, kemudian kinetikanya bagaimana, ya. Across a wide range of pH, jadi pada beberapa pH, nilai pH, pada larutan atau pada suspensi. Photostability testing should be an integral part of stress testing. Jadi termasuk dalamnya adalah photostability. Ini harus dilakukan. Yang ini ada standarnya ada pada Q1B. Nanti di Q1B ada khusus tentang photostability testing. Nah, examining degradation product under stress condition dengan uji stress testing ini berguna untuk menetapkan degradation pathway-nya dengan jalur degradasinya itu seperti apa. Kemudian bisa untuk mengembangkan, memvalidasi analytical prosedurnya, penetapan kadarnya, assay-nya itu nanti bisa dilakukan dengan pengembangan metodenya dan juga validasi metodenya dilakukan dengan stress testing ini untuk menguji apakah analytical prosedurnya bisa mempunyai stability indicating power, bisa membedakan produk degradasi dari senyawa induknya atau tidak. Juga untuk menguji certain degradation product if it has been demonstrated that they are not formed under accelerated or long-term condition. Jadi untuk mengidentifikasi produk degradasi yang mungkin tidak muncul pada accelerated study atau bahkan yang long-term study, long-term storage, kondisi accelerated atau long-term itu mungkin tidak tidak muncul, maka di sini diharapkan kalau itu memang ada bisa muncul dengan stress testing, karena stress testing ini kondisinya akan lebih berat daripada accelerated ini. Itu yang stress testing, kita potong dulu.